Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku Alinda Putri Wibowo sebagai moderator dalam presentasi kali ini yang membahas tentang pengambilan keputusan taktis. Nah, di kelompok ini ada siapa aja sih? Yang pertama ada Christian Adi Nugraha, yang kedua ada Fitri Aprilianti, yang ketiga ada Nisa Anggraini, yang keempat ada Resya Maharani Kafi, yang kelima ada Muhammad Dafa, dan yang terakhir ada Insan Dia. Nah, apa aja sih yang kita akan bahas? Di sini kita akan membahas tentang definisi dari keputusan taktis itu sendiri, dan karakteristiknya apa aja sih, terus langkah-langkah untuk mengambil keputusan taktis, terus jenis dari keputusan taktis itu, lalu ada contoh kasus dan kesimpulannya. Saya bisa di sini akan menjelaskan tentang definisi pengambilan keputusan taktis, yang dimana pengambilan keputusan taktis adalah keputusan jangka pendek yang dibuat manajemen untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal agar tujuan operasional dan strategi perusahaan dapat tercapai. Dimana ada 3 kata kunci utama, yaitu jangka pendek, dimana keputusannya itu diambil untuk hari ini, bulan ini, minggu ini. Terus yang kedua ada mengoptimalkan sumber daya, itu uang, tenaga kerja, bahan baku, dan waktu. Yang ketiga ada mendukung strategi perusahaan, di mana keputusan jangka pendek ini harus selaras dengan keputusan jangka panjang perusahaan. Di dalam akuntansi manajemen, keputusan taktis biasanya berbasis pada yang pertama ada biaya relevan. Manajer hanya mempertimbangkan biaya yang berubah karena keputusan tersebut, sedangkan biaya yang tidak terpengaruh itu diabaikan. Yang kedua ada analisis kontribusi, di mana ini adalah selisih antara pendapatan dan biaya variabel untuk melihat seberapa besar kontribusi suatu produk terhadap laba perusahaan. Yang ketiga ada kapasitas, ada pertimbangan kapasitas dan efisiensi. Di sini manajer memastikan sumber daya yang dimiliki itu sudah cukup dan digunakan seefisiensi mungkin tanpa adanya pemborosan. Saya Fitri akan menjelaskan bagian karakteristik pengambilan keputusan taktis. Di sini ada 6 karakteristik. Yang pertama itu adalah jangka pendek. Jangka pendek ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pengambilan keputusan taktis ini hanya berlaku untuk jangka pendek seperti harian, bulanan, atau tahunan. Contohnya, misalkan suatu perusahaan membuat diskon untuk 1 bulan agar penjualan tercapai. Nah, maka si keputusan tersebut hanya berlaku untuk 1 bulan saja. Gitu. Yang kedua adalah fokus pada operasional dan efisiensi. Jadi pengambilan keputusan ini biasanya berlaku untuk kegiatan operasional dan efisiensi seperti mengendalikan biaya, meningkatkan produktivitas, atau memperbaiki proses kerja. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah menggunakan data kuantitatif atau biaya dan pendapatan. Nah, biasanya dalam pengambilan keputusan taktis, manajer biasanya menggunakan informasi akuntansi seperti biaya produksi, biaya operasional, pendapatan maupun laba yang diperkirakan. Dan selanjutnya adalah bersifat reversible atau dapat diubah kembali. Artinya keputusan yang sudah diambil ternyata kurang efektif, itu bisa diubah kembali. Yang kelima adalah tidak mengubah arah strategi besar perusahaan. Keputusan taktis hanya mendukung pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi keputusan ini nggak merubah visi, misi, maupun tujuan jangka panjang perusahaan. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada optimalisasi laba jangka pendek. Jadi keputusan taktis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dalam waktu dekat, misalnya menekan biaya, meningkatkan penjualan, atau memanfaatkan kapasitas produksi yang masih tersedia. Halo, ketemu lagi. Aku Alinda. Di sini aku akan membahas tentang langkah-langkah dalam mengambil keputusan taktis. Yang pertama ada identifikasi masalah. Maksudnya apa sih? Kita menentukan masalah yang sedang dihadapi perusahaan, misalnya labanya menurun atau kapasitas produksi masih menganggur. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Maksudnya, kita mengumpulkan data yang berkaitan dengan keputusan seperti biaya relevan,
kapasitas produksi dan permintaan pasar agar keputusan didasarkan pada informasi yang tepat. Yang ketiga, ada identifikasi alternatif tindakan. Maksudnya kita menyusun beberapa pilihan solusi seperti make or buy, terus menerima special order atau menambah shift produksi. Selanjutnya ada analisis konsekuensi tiap alternatif. Maksudnya itu kita membandingkan setiap pilihan dengan melihat biaya, keuntungan, dan dampaknya terhadap laba perusahaan. Selanjutnya, yang kelima ada pilihan alternatif terbaik, yaitu memilih alternatif yang memberikan manfaat atau laba paling besar bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi, yaitu kita melaksanakan keputusan yang dipilih, lalu memantau dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan tujuan tercapai. Halo, saya Risha akan membacakan tentang jenis-jenis keputusan taktis. Yang pertama, yaitu tentang make or buy decision, keputusan untuk membuat sendiri atau membeli dari luar suatu komponen atau bahan baku, dilihat dari biaya dan kapasitas produksi. Kedua, special order decision, yaitu keputusan menerima atau menolak pesanan khusus dengan harga di bawah normal, diterima jika masih memberi keuntungan. Ketiga, product mix decision, menentukan kombinasi produk yang paling menguntungkan saat sumber daya terbatas. Prioritaskan produk dengan margin tertinggi. Keempat, keep or drop decision, yaitu mempertahankan atau menghentikan produk jika tidak ada prospek perbaikan, maka produk sebaiknya dihentikan saja. Kelima, utilitas kapasitas, yaitu keputusan mengelola kapasitas penganggur dengan menambah shift lembur atau membiarkannya saja. Keenam, yaitu pricing decision jangka pendek, menentukan harga diskon atau promosi jangka pendek untuk meningkatkan penjualan dalam periode tertentu. Halo, saya Christian. Tadi sudah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya tentang apa itu sih keputusan taktis, apa saja karakteristiknya, langkah-langkah pengambilannya bagaimana, dan termasuk jenis-jenisnya. Oke, agar pemahaman kita lebih lanjut lagi, kita bahas contoh kasus. Di sini ada kasus perusahaan dapat special order sebanyak 10.000 unit, namun harganya jauh di bawah harga normalnya, yaitu kalau kita lihat datanya ya, ada biaya variabel per unitnya 8.000, harga normalnya dari 12.000, dengan harga special order 9.000, dengan catatan tidak ada tambahan biaya. Dengan analisis singkat akan ada nih pendapatan tambahan sebesar 90 juta. Tapi diikuti dengan biaya tambahan juga 80 juta. Dari perhitungan tersebut akan ada margin kontribusi tambahan sebesar 10 juta. Maka kesimpulan yang diambil dari keputusan taktis adalah order tetap diterima karena masih memberikan kontribusi positif dan tidak mengganggu penjualan normal. Agar lebih paham lagi, kita analisis lebih dalam lagi. Di sini ada perbandingan kalau kita lihat marginnya. Dari grafiknya, kalau penjualan normal ada margin 4.000 dari harga jual dengan dikurangi biayanya. Kalau special order, marginnya turun drastis. Tapi kalau kita bandingkan dengan idle capacity, di mana tidak kita menolak nih special ordernya, idle capacity yaitu tidak ada penjualan tambahan, tidak ada biaya tambahan, dan kondisinya paling tidak optimal. Maka dari itu, untuk mengambil keputusan taktis, kita ada insight utamanya, yaitu fokus pada biaya relevan. Karena keputusan taktis tidak memperhitungkan biaya tetap yang sudah berjalan, tapi memperhitungkan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil. Dengan kemudian ada memaksimalkan kontribusi. Daripada idle nol, lebih baik dapat tambahan income atau laba sebesar 10 juta tadi sesuai dengan perhitungan. Mengoptimalkan sumber daya, lebih baik kita kan ada yang namanya depresiasi mesin atau untuk produksi, daripada kita tidak memproduksi sedangkan kita sebenarnya masih sanggup, kenapa tidak dilaksanakan. Kemudian evaluasi berkelanjutan, ini berhubungan dengan apakah keputusan taktis ini selaras dengan keputusan strategis gitu kan. Karena
sangat berbeda, dan kemungkinan kalau dari sudut pandang strategis mungkin akan mempertimbangkan, oh ini akan merusak harga pasar produk kita atau yang lain, tapi itu tidak dibahas dalam keputusan taktis, tapi tetap harus dievaluasi. Lanjut, kita simpulkan keseluruhannya. Nah, kesimpulannya, keputusan taktis berfokus pada jangka pendek dan efisiensi operasional. Jadi keputusan taktis ini hanya pada level operasional, bukan strategis. Lalu harus berbasis pada informasi relevan, bukan semua biaya seperti yang dijelaskan tadi, bahwa keputusannya untuk mengambil order spesial yang dihitung adalah biaya atas keputusan pengambilan order spesial, bukan keseluruhan biaya produksi pada perusahaan tersebut. Terus tujuannya adalah memaksimalkan kontribusi laba. Siapa sih punya usaha yang nggak mau untung gitu kan? Sangat penting dalam kondisi kapasitas terbatas atau persaingan yang tinggi. Kenapa? Karena yang namanya taktis jangka pendek. Persaingan sekarang semakin ketat. Hari ini kita bikin promo A, mungkin sorenya kompetitor sudah membuat promo B yang lebih menarik. Nah, makanya di sini keputusan taktis berperan penting. Oke, itu semua tentang keputusan taktis dari kelompok 1. Terima kasih.